tidak dihinakan. Tapi kalau di agama Anda, kalau Yesus terangkat ke langit, mengapa Muhammad dibiarkan mati keracunan? Kenapa enggak mati keracunan? Saudaraku, tidak ada dalilnya Nabi Muhammad mati keracunan, Bang. Yang dinubuatkan di dalam Yeremia 23. Di Al-Quran dikabarkan. Mana? Di mana Nabi Muhammad mati keracunan di Al-Quran? Mana? Di Al-Quran dalam hadis itu dikatakan bahwa Muhammad keracunan oleh wanita Yahudi. Oh, kalau itu saudara, justru ketika ditanya oleh wanita ini, Zainab, ditanya nama perempuan itu Zainab, ditanya, kenapa kau meracun Nabi Muhammad? Aku hanya ingin membuktikan dia nabi atau bukan. Kalau dia mati berarti dia bukan nabi, berarti dia nabi palsu. Tapi kalau dia tidak mati, dia mati berarti. Mana ada dia mati 4 tahun kemudian. 4 tahun kemudian. Yang disebut mati diracun itu, baca Yohanes 19 nomor 30. Setelah dia mencicipi anggur asam, maka matilah dia. Enggak hitungan 10 detik. Minum anggur asam, mati. Itu siapa? Yang kamu kira Yesus, saudara. Sedangkan nubuatan Yeremia 23, apa yang dikatakan Yeremia 23? Kepasikan nabi-nabi Yerusalem semakin merebak, maka aku akan memakankan, meminumkan anggur asam. Siapa yang minum anggur asam di atas salib? Yang kamu sembah, yang bukan Yesus asli, tetapi penyesat yang menggantikan dia. Yesus gimana? Mati karena anggur asam. Dia mati karena ditombak. Yesus mati karena anggur asam. Kamu baca, saudaraku, buka sekarang Bibelmu. Saya di sini nih. Saya boleh Anda laporkan kalau saya bohong. Yohanes 19 nomor 30. Aduh, sayangnya Anda tidak bisa. Bernama Longinus. Enggak ada itu. Nih, kita bacakan ya, Yohanes 19 ya. Makanya belajar, Bang, jangan cuma ke gereja bayar perpuluhan, Bang. Jangan mau dikibulin. Nih, kita bacakan saudaraku ya. Ini terjemahan 19 nomor 20, nomor 30. Mana dia? Oh my God. Tunggu ya, saya bacakan, harus kubacakan ini. Nomor 30. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mencucukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai, lalu matilah dia. Silakan saudara-saudara yang ada di rumah buka Bible, Yohanes 19 nomor 30. Siapa yang mati diracun? Oknum yang disangka Yesus, yang disembah oleh Kristen hari ini. Data ini, Bang. Ini data. Yesus bukan mati disalib. Berdasarkan Yohanes 19, oknum ini mati diracun. Hei, Yeremia 23, anggur asam itu racun, itu nubuat. Anggur asam itu bukan racun. Itu nubuat. Sekarang begini, Bung, ini teh ini bukan racun. Memang bukan racun. Tapi kalau sudah ada anggur asam, ada bunga karang yang sudah dikasih racun, ya racun dah jadinya. Kambing yang dimakan di perang Khaybar itu juga, itu bukan racun, tapi kambingnya dibubuhi racun, itu racun namanya. Nah, jadi Nabi Muhammadku itu tidak mati diracun. Cuman ketika dia diracun, kambing yang sudah masak loh, secara ajaib berbicara, jangan kau makan aku sudah dibumbui racun.
Orang yang di samping Nabi Muhammad mati. Dia nggak mati, masih hidup 40 tahun, 4 tahun dia memimpin haji wada, masih mengajar, masih memimpin umat, tak ada mati diracun. Itu tuduhan orang orientalis barat dari pembenci-pembenci Islam. Oke, kembali kepada tema saudara-saudara, bahwa apakah yang menyalib Tuhannya Kristen ini, yang meminumkan racun kepada Yesus sampai dia mati di atas salib, pahlawan atau penjahat? Kalau dia pahlawan, berarti setan adalah pahlawan bagi Kristen. Lukas 22 nomor 3, lalu iblis memulai merasuki Yudas. Lukas 22 nomor 2, mahkamah agama orang Farisi, imam kepala sepakat mencari-cari alasan untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 4, mereka membuat tipu muslihat. Nomor 59, melakukan kesaksian palsu. Berarti penjahat ini pahlawan bagi Kristen. Kalau dia pahlawan, tetap aja penjahat. Kalau dia penjahat, bagi Kristen tetap aja pahlawan. Jadi ucapkanlah terima kasih kepada setan, kepada imam kepala, mahkamah agama yang telah membunuh Tuhan kalian sampai dosa kalian itu ditebus. Saya kira begitu saudaraku. Silakan saudara Arjuna, kalau Anda keberatan dengan pernyataan saya, Anda mengatakan saya dusta, silakan naik, bantah data-data saya, karena saya menyampaikan data. Kalau saya dusta, ini dasar saya berbicara. Bukan saya ngomong sendiri. Maka ya Bang Juma turun. Iya. Oke saudaraku, makasih. Hati-hati di jalan. Makasih. Ya. Siap. Kita ngopi lagi. Ngeteh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selamat malam Juma. Malam saudara, jumpa lagi kita. Buka Iya. kamera. Saya rasa nggak usah lah, udah sama-sama tahu lah ya. Buka kamera dong. Saya Buka soalnya kamera lagi aja. nggak pakai baju ini. Pakai aja dulu bajunya bang. Masa nggak pakai baju? Gitu ya. Mana-mana. Ya. Jadi tuh kata-kata Muhammad itu nggak ada ya? Yang dibilang dia ngomong sama Isa rasa sakit akibat Oh dari rasa makanan. ada. Akibat konsumsi yang di Khaybar itu ada nggak itu? Ada. Di Bukhari itu Ada. ya? Ada. Berarti karena dia kalau memang bener itu berarti karena makanan dong ya? Bang, dia kena peluru. Misalnya orang ditembak, sudah sembuh lukanya, masa mati karena kena peluru? Ya beda dong Bang Juma yang gak. Enggak lah, saudaraku. Buka kamera dulu. Bentar ya. Oke. Nah, ketemu lagi kita. Iya. Bagaimana dalil yang semalam? Sudah ditemukan dalilnya? Ada lah. Oke, silakan. Tunjukkan dalilnya, Bang. Saya mau bahas yang tadi dulu. Itu kata-kata itu bener ada ya? Ada? Rasa sakit akibat makanan yang saya makan di Khaybar. Gue rasakan lagi. Iya. Iya. Ada nggak itu? Ada. Berarti karena racun itu? Enggak dong. Yang namanya mati tuh bang, yang namanya mati itu rasanya sama semua. Mati karena ditombak, mati karena keselak biji nangka, mati karena kaget. Semuanya rasanya mati itu sama. Pada saat beliau diracun, rasa itu dia rasakan. Ini kok kayak ada apa ya? Kayak lo kayak ada kelainan dalam diri saya kok kayak apa gitu ya. Nah, ketika dia mau mati beneran, rasa itu kembali. Makanya dia mengatakan, rasa yang aku rasakan pada saat aku diracun kok kembali ya. Nah, waktu dia diracun tidak lanjut
ketika dia sudah ajalnya tiba baru berlanjut. Bukan berarti dia merasa dia diracun lagi, enggak. Rasa yang aku rasakan pada saat itu kembali aku rasakan sekarang. Kenapa? Karena memang sekarang ini sudah beneran meninggal. Jadi buat apa dia ngomong begitu? Ya karena rasa yang pernah dia rasakan pada saat itu kembali dia rasakan. Nah, rasanya itu rasa apa? Rasa pingin meninggal, rasa mau mati. Karena apa? Karena apa? Pada saat kemarin dia diracun, itu racun menghantarkan kepada pintu kematian. Iya. Betul? Iya. Pada saat dia ingin meninggal, itu pintu kematian kembali enggak? Oh iya. Nah, rasanya sama enggak? Nah, tapi ini dibilang rasanya apa? Ya rasanya Akibat apa? sama enggak? Rasanya sama enggak? Nah, rasanya akibat apa? Waktu dia diracun menghantarkan dia sampai kepada pintu kematian enggak? Ya, jawab dulu, rasanya akibat apa? Dia makan Ngerti kambing gak yang kata akibat? Ya, dia merasakan Akibat makanan dengar. yang dia makan, betul gak ayat itu? Iya. Nah, sekarang rasa itu menghantarkan pada pintu kematian, betul? Akibat apa? Diracun. Iya, udah aku ya. Iya, Oke? diracun. Ya, Oke, diracun. teman-teman Nah, yang 6.000 pada saat sekarang, tunggu sebentar. tunggu. 6.900 Jangan orang. framing ente. Cuma Jangan sudah framing. akui Pada akibat saat diracun. kemudian dengar, Anda curang, Anda kayak Paulus. Jangan curang di sini. Jangan curang. Pada saat kemudian kematian betul-betul main sudah mute sampai. lagi. Tunggu. Main Anda mute saya turunkan kalau Anda curang di sini. Hei, kalau Anda curang, saya orang yang paling tegas. Yang ngomongkan Anda. Saya mengatakan apa? Bodoh. Saya mengatakan bahwa rasa ingin mati itu pernah datang kepada Rasulullah pada saat dia diracun. Rasa itu kembali pada saat dia beneran sudah mau meninggal. Kamu pikir Nabi Muhammad itu akan hidup kekal di bumi? Enggak. Kematian itu pasti datang. Kullu nafsin zaikatul maut. Semua manusia akan merasakan mati. Yang pernah merasakan diracun, yang tidak pernah merasakan diracun, kematian pasti datang. Bodoh, minta ampun, jidat lebar tapi otak kecil. Yesusmu pernah nggak merasakan 2 kali? Enggak. Tidak pernah dia merasakan 2 kali kegagalan. Tidak gagal dia. Begitu minum anggur asam, matilah dia. Nabiku Nabi Muhammad hebat, diracun 4 tahun masih hidup, gagal beliau. Dan ketika dia diracun, kau katakan apa? Dia masih melakukan dakwah, beliau masih memimpin umat. Yesus ketika diracun masih enggak? Masih enggak? Enggak, langsung keok. Lucu ente ini, udah diajarin baik-baik, jidat aja kau bawa ke sini, tapi kosong otakmu. Ketika Nabi Muhammad diracun, rasa pingin mati itu ada. Ketika Nabi Muhammad benar-benar sudah mau mati, saatnya meninggal dunia, rasa pada saat beliau diracun itu kembali. Bedanya ketika dia diracun tidak terus meninggal karena belum saatnya. Tapi ketika kemudian betul-betul dia meninggal, sudah saatnya ajalnya, rasa itu kembali. Jadi Anda mati diracun, Anda mati tenggelam, Anda mati ditombak, Anda mati keseleo, Anda mati karena isap kentut Anda sendiri, itu semuanya rasanya sama. Memang ada bodoh-bodohnya ini, si Oten ini. Kurangi makan babi, biar otakmu berfungsi. Tuhan kau itu sedetik habis minum anggur asam, cuma dijilat-jilatnya sedikit, mati. Mati. Masih hidup gak 1 hari? Enggak. 2 hari? Enggak. Apalagi Halo 4 bro, tahun. bagaimana kabar bro? Iya. Apalagi 4 tahun, mana sanggup. Dan nabiku, Bagaimana si paling sabar dulu. si paling tahu Tuhan ini, si Zuma ini si paling tahu Tuhan ini. Sabar dulu bang, sabar dulu. Nabiku sudah menghadapi kematian, masih ingat umatnya. Ummati, umatku. Tuhanmu
boro-boro ingat umatnya, yang ada apa? Eli, Eli, lama sabaqtani. Tuhan kok malah teriak kepada Tuhan yang lain. Tuhan, Tuhan, mengapa kau meninggalkan aku? Tuhan loh, Tuhan loh. Nabiku sudah mau meninggal, sudah di depan ajalnya, masih ingat kami umatnya. Bukan malah sibuk, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Padahal harusnya beliau yang teriak begitu karena dia manusia. Ini ada Tuhan teriak ke Tuhan. Eli, Eli, lama sabaqtani. Tuhannya kayak macam apa sih, jidat lebar ini, otak. Nabi Muhammad menghadapi kematian yang diingat umatnya. Tuhan lo menghadapi kematian justru minta tolong kepada Tuhan yang lebih senior. Koplak. Ini tema yang kau bahas. Setan yang menyalibkan Yesus itu pahlawanmu atau dia penjahat bagimu? Gak malu manusia. Masih bahas penjahat. Bahas iya dong sekali-sekali kebangkitannya, Bro Juma. Nggak ada kebangkitan, Bung. Di dalam kitabmu 1 Korintus 15:17, tanpa kebangkitan Yesus sia-sialah imanmu, sia-sialah kepercayaanmu, dan kamu masih tetap berada di dalam dosa. Berarti yang berjasa di sini setan. Ayo, Lukas 22 nomor 3. Selama viral kamu di TikTok, belum pernah saya dengar kamu bahas kebangkitan. Apa pula kebangkitan itu? Ini yang kita bahas. Ada ini. apa denganmu, Bro? Kenapa dengan kebangkitan rupanya? Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus yang bangkit. Iya, betul. Tapi kan dia dilantik jadi Tuhan, makanya dia bangkit. Roma 14 nomor 9. Nggak ada dilantik, Bro. Yeay, Nggak ada dilantik. makanya baca Nggak usah lah dalil. plesetin bahasamu itu. Coba. Kau baca Roma 14 nomor 9. Kau baca. Nggak ada dilantik. Baca dulu, baca. Sekali-sekali bahaslah kebangkitannya Ya itu. itulah, baca Roma 14 nomor 9, kau baca. Kau baca juga di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, baca. Untuk itulah Yesus mati supaya dia bisa menjadi Tuhan. Berarti lu iyalah, harus jelas. berterima kasih. Ya kalau tidak bangkit ya nggak jadi Tuhan lah, gimana sih, Bro? Gimana? Ini nih logika kami ini nggak dengarkan teman-teman. Kalau bro. dia tidak bangkit, kamu nggak pernah nyampe. Kalau dia tidak bangkit, dia tidak jadi Tuhan. Ya kalau nggak bangkit nggak Tuhan dia. Seperti nabimu. Berarti setan menghadiahkan Tuhan kepada Anda. Karena setanlah sampai dia mati, supaya dia bangkit mati dulu. Berterima kasihlah kepada Jadi setan. begitu loh, bro. Iya, bernalarlah sedikit yang kepada cerdas. setan yang telah menghadiahkan Tuhan kepada Anda. Salib terus kamu bahas kebangkitannya, kayak kamu bahas gitu loh. Bisa biar nggak enak bangkit gitu tanpa disalib? Itu kan sudah dinubuatkan, harus dinubuatkan demikian. nenekmu kiper. Jadi Siapa masalahnya yang menubuatkan? apa? Gereja yang menubuatkan. Ya dia Siapa? sendiri. Siapa? Di mana Yesus menubuatkan dirinya? Ya adalah sebelum Adalah. Udahlah. sebelum Coba, disalib coba. dia udah berkata anak manusia akan di Buka mati. kameranya dulu. Buka kamera dulu, Bang. Gimana sih, bro? Buka kamera dulu. Jangan ngarang-ngarang lah. Buka kamera Kalau dulu, Bang. saya buka kamera 24 jam saya melayanimu berdebat. Boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau kamu berani gitu loh. Saya berani dong, masa tidak? Buka Berani kamera. dengan bahas Tuhanmu juga berani. Boleh, silakan. Buka kamera, silakan. Oke, boleh saya bertanya dengan Tuhan yang kau tawar-tawarkan ini? Buka kamera dulu. Ya, kan udah saya bilang akunku belum bisa. Ya udah, jangan sombong kalau gitu. Yang pasti Ya bukan yang ingin kamu yang sombong, bro. Yang pasti kamu harus berterima kasih kepada setan. Berkat upaya kerja keras setanlah merasuki Yudas, sehingga kamu punya Tuhan bisa keluar dari kuburan. Betul?
Jadi selama kau berdebat di TikTok ini nggak ada yang dipetik dari narasi. Iya, karena otakmu kan nggak Selalu pakai. penghujatan, gitu loh bro. Loh, kok saya menghujat gimana? Apa yang saya hujat? Iyalah, selalu pelesetin bahasa lah. Apa yang saya ini plesetin? lagi. Apa yang saya plesetin? Apa? Apa? Aduh, Pak. Itu Iya. kematiannya sudah dinubuatkan, dia harus Siapa mati. yang menubuatkan orang benar mati untuk pelaku dosa? Yang menubuatkan Kok siapa? tiap hari bahas itu mulu, tiap hari bahas itu. Kebangkitannya dong bahas. Sudah ku Bahas bilang kebangkitannya. tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Percuma dia bangkit jadi Tuhan. Percuma dia bangkit jadi Tuhan kalau ternyata dia adalah hadiah dari setan. Jangan-jangan yang bangkit itu temannya setan. Jadi Karena kalau mau Yesus- benar, begini karena loh, bro. Yesus Kalau mengatakan, debat bro. yang benar itu bro, Yesus adu mengatakan- Tuhan aja kita, adu kuasa Tuhan. Yesus Mau nggak? mengatakan di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40, kebangkitan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Ayo, Alah, ampun lah, itu kan pelesetin lagi kan. kamu baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Aduh. Yesus berkata kepada mereka, orang-orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, berilah kami tanda." Apa jawab Yesus? "Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam dalam perut bumi itu menurut Ya, terus Yesus, itu apa tuh maksudnya tuh? itu tanda untuk siapa? Ya untuk Yesus. Untuk angkatan jahat. Angkatan Makanya jahat, ya ampun dah. baca dalilmu. Aduh. Baca dalilmu, bacakan ya. Benar kamu itu. Begini aja bro, kamu kan menawarkan Tuhanmu yang memang benar. Bolehkah saya mau bertanya bagaimana kebenaran Tuhanmu? Tuhan yang disembah Yesus gimana kebenarannya rupanya? Berani menjawab apa nih? Buka kameramu. Kebenarannya seperti ini, maksud saya kebenarannya seperti ini bro. Jika benar Tuhan yang ditawarkan Nabi Anda di abad ke-7, tolonglah kasih data dulu kepada saya atau kepada ini para penonton. Kasih dulu data. Nah, iya Puasa. bang, penggoda iman. Betul itu bang. Maksudnya gini loh, dia bilang itu setan yang bangkit dari kubur. Atas Ya, dasar itu apa Yesus kau yang bilang mengatakan begitu? Sementara bukan saya yang Bang Zuma, mengatakan, Yesus yang sementara mengatakan. yang kita pelajari di dalam Alkitab kita tidak ada orang lain selain Yesus. Di situ Hei. diceritakan Yesus yang mati, dia yang Yesus- naik bangkit. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Pertanyaan saya, yang keluar dari kubur ini memakai nama siapa? Buka kameranya bang, biar saya tidak akan lari dari Bibelmu ini. Dan saya tidak akan lari dari kitab suciku Al-Quranul Karim. Di kananku ada Al-Quran, di kiriku ada Bible. Tidak akan lari saya. Yang mengatakan penyesat datang memakai nama Yesus ini, berarti penyesat itu memakai nama siapa? Di mana Penyesatnya- itu bukan Yesus yang bangkit dari kubur? Coba, di mana? Oke. Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Coba abang baca, jelaskan. Oke. Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Jangan keluar dari konteks kebangkitan tadi loh. Kebangkitan iya. Yesus tadi yang kita dibahas itu Yesus Sekarang bangkit. saya tanya, sekarang Kok saya tanya. abang bilang tadi bukan Yesus yang bangkit, jangan-jangan Saya dia tanya, setan. Lah, atas saya dasar tanya apa sampai sama abang bilang saudara, itu setan? saudara, jangan bicara sendiri, jangan bicara sendiri. Saya tanya, duluan mana kebangkitan daripada Paulus ke Damsik? Bang, jangan keluar konteks kebangkitan Yesus, Bang. Kita tadi itu berbicara tentang kebangkitan Yesus. Abang bilang itu tadi. Iya, makanya saya yang bangkit itu bukan Yesus, setan. Kan abang bilangnya gitu. makanya- Lalu saya bertanya sama abang,
Atas dasar apa? Mana buktinya kalau itu setan yang bangkit? Ada nggak di Alkitab saya ditulis setan yang bangkit bukan Yesus? Ada nggak di situ? Kalau ada ya coba tunjukkan gitu bang. Nggak usah berbelit ke kiri ke kanan bang. Utarakan saja yang itu. Oke, baik. Dengarkan. Yesus di dalam Lukas 4 nomor 6 dibawa oleh iblis untuk dicobai. Apa kata iblis? Yesus, segala kemegahan dunia dan segala kerajaan yang ada di dunia akan aku berikan kepadamu. Kuasa langit, kuasa bumi aku berikan kepadamu apabila engkau sujud menyembahku. Pertanyaan saya, apakah Yesus menerima kuasa langit dan bumi dari iblis? Iya. Menerima? Apakah Yesus menerima kuasa langit dan bumi dari iblis? Emang iblis mempunyai kuasa langit dan bumi? Ada dong. Mana? Yesus- Coba tunjuk buktinya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 30. Penguasa dijelaskan. dunia adalah iblis. Kamu berdebat modal apa? Modal hidung. Yesus sendiri yang mengatakan penguasa dunia itu adalah iblis. Satu Yohanes 5 nomor 19. Dunia ini dibawa kuasa iblis. Jadi jangan kau ragukan tentang pengajaran saya. Matius 6 nomor 13, penguasa dunia adalah iblis. Lukas 4 nomor 5 sampai nomor 7, penguasa dunia adalah iblis. Yohanes 12:31, penguasa dunia adalah iblis. Yohanes 14 nomor 30, penguasa dunia adalah iblis. Yohanes 16 nomor 11, penguasa dunia adalah iblis. Ketika keluar dari kubur, dia mendekati mereka lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh dunia, pergilah seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa itu? Sementara Yesus di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umatku Israel. Itu Yesus asli. Yang keluar dari kubur, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jelas beda. Lagian Yesus yang asli di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang keluar dari kubur, aku berkuasa, sebab kuasa langit dan kuasa bumi telah diberikan kepadaku. Itu bukan Yesus. Hei bang, Anda berbicara dalam konteks itu, abang juga harus tahu dasar orang Kristen itu seperti apa bang. Ya, saya menyatakan yang adalah firman. Firman saya itu menyatakan bersama-sama yang dengan real. Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya menyatakan yang real, bukan doktrin, bukan dogma, bukan pembodohan, bukan penyesatan. Saya menyatakan yang real. Yang kamu katakan itu Yohanes 1 nomor 1, nomor 3, nomor 14, itu adalah pembodohan. Itu menurut pandanganmu loh bang. Bukan menurut Pembodohan itu pandangan saya. menurut Sekarang saya tanya. pandanganmu. Bagaimana mungkin? Sekarang saya tanya sama saudara, Yohanes 1 sampai Yohanes 43, Yohanes 1 nomor 1 sampai 43, itu sabda Yesus, firman Tuhan, atau karangan penulis buku Yohanes? Jujur. Semua yang tertulis Diilhamkan. di dalam Alkitab maupun itu Yohanes yang abang bilang tadi itu firman Allah. Itu Nenekmu firman kiper. Tuhan.
Lah, lalu saya mau bilang apa? Sementara itu yang saya firmankan itu firman Allah yang kami baca itu menjadi jalan kebenaran dan hidup. Semua itu adalah firman Allah. Perjanjian lama dan akan digenapi dengan perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru semuanya itu firman Allah bagi orang Kristen. Bukanlah orang Kristen kalau bilang itu bukan firman Allah, bangku. Seperti itu. Oke, saya kasih data samamu ya. 2 Korintus 2 nomor 19, nomor 20, 21, 22. Di situ berkata begini, benarlah peribahasa yang berbunyi, anjing kembali memakan muntahnya dan babi kembali ke kubangannya. Itu firman Tuhan atau bukan? Hei bang, itu firman Tuhan. Saya sudah mendasari tadi. Bagaimana Anda mengatakan itu firman Tuhan? Firman Tuhan itu adalah mengajarkan kebenaran dan bukan berarti bagaimana Anda bisa mengatakan itu firman Tuhan, sedangkan kita kitab Anda sendiri mengatakan peribahasa. hanya abang itu mengutarakan sesuai dengan pandangan abang, sementara Di abang situ Muslim, bagaimana tertulis, mungkin seorang benarlah Muslim akan peribahasa mengakui Alkitab yang itu adalah berbunyi. firman Tuhan, sementara kita sendiri orang Kristen yang benar-benar Kristen mengakui itu bahwa firman Allah yang hidup. Ya, itu kan tidak mungkin iman, abang yang Kristen sayang. Islam mengakui itu Itu adalah kan firman Allah. iman. Itu kan iman. Nih, tak kasih buku nih. Nih, ada buku di sini, buku lucu, pemberian sahabat saya nih. Ini, ya, ada buku lucu, pokoknya lucu isinya. Ini kalau kau percaya ini firman Tuhan, jadi firman Tuhan gak bagi kau? Ini kalau kau percaya, ini kalau kau imani ini firman Tuhan gak bagi kamu? Kalau pertanyaan kalau ya, Iya, kalau. firman Tuhan. Kan abang bilang tadi kalau. Itulah. Tetapi Kan bukan itu abang berarti. bilang kalau, tetapi kalau bukan Alkitab berarti. Alkitab itu tidak bisa disama-samakan dengan buku-buku yang lain. Alkitab itu adalah Tetapi sumber, bukan adalah firman berarti Allah yang hidup. imanmu itu betul. Di dalam 2 Korintus 2 sudah jelas sekali tertulis, benarlah peribahasa yang berbunyi. Sudah tertulis peribahasa kok dibilang firman Tuhan? Apa sih orang ini? Lah, Peribahasa itu firman Tuhan atau bukan? Bang, firman Tuhan itu mengajarkan kebenaran dan abang bilang tadi itu peribahasa. Dan apakah hal itu kita harus apa tadi abang bilang anjing dan ini dimakan ini apalah segala macam itu, dan apakah kita harus mengikuti itu? Kan tidak, kita mencari kebenaran dalam firman itu. Istirahat dulu deh, istirahat mengki dulu. Gitu loh Bang Juma yang baik hati. Istirahat dulu, perbanyak belajar. Perbanyak belajar. Anda belum layak berdiskusi dengan orang yang lebih paham Bible. Bukan Istirahat Bang, dulu. maksudnya gini loh. Kalau kita bicara itu Alkitab bukan firman Allah, saya tidak setuju Bang. Itu loh. Oke. Menurut saudara, firman Tuhan itu bisa direvisi nggak? Revisi dalam hal apa yang bagaimana dulu Bang? Coba. Iya, saya tanya, dikoreksi, direvisi bisa nggak firman Tuhan dikoreksi? Kalau untuk kebenaran, hal yang betul, hal yang benar, ya Boleh, bisa aja. boleh. Dalam penulisan kan ini maksud abang atau bagaimana? Iya, betul. Boleh nggak Iya. firman Tuhan itu dikoreksi manusia? Iya. Berarti manusia lebih pintar daripada Tuhan. Lah, bukan itu juga Bang. Lalu Makanya apa? kan saya bilang tadi. Kenapa kamu koreksi firman Tuhan? Nah, abang kan tadi bilang, boleh nggak gitu kan? Nah, saya bilang, saya tanggapi, kalau itu untuk kebenaran, benar. Berarti Perbaiki tadi belum benar. Berarti tadi firman Tuhan tidak benar. Makanya dikoreksi supaya benar oleh ini manusia. kan sudah kemana? Abang kan tadi bilang kalau. Aduh, gimana? Lah, sih? iya. Kan ini Saya salah satu bertanya, koreksi juga, Bang. apakah firman Tuhan bisa direvisi manusia? Ya, bisa. Contohnya dari Alkitab kan ini penulisannya dari bahasa Ibrani. Nah, kita translate ke bahasa Indonesia. Itu translate, Salah satu itu revisi translate. juga. Yang saya tanya, boleh nggak firman Tuhan dikoreksi, direvisi manusia?
Yang namanya firman Tuhan tidak boleh ditambah, dikurangi, Bang. Berarti tidak boleh dikoreksi. Tidak boleh ditambah, dikurangi. Tidak boleh dikoreksi. Itu tadi tidak boleh ditambah, dikurangi. Kalau dikoreksi boleh nggak? Tidak boleh ditambah, dikurangi. Itu Dikoreksi, bukan ditambah, dikurangi. Dikoreksi boleh nggak firman Tuhan dikoreksi, direvisi? Tidak boleh tentunya, Bang. Sudah dibilang tadi tidak Oke. boleh ditambah, dikurangi. Ini kitabmu setiap saat direvisi. Berarti ini bukan firman Tuhan. Selesai. Lah, Apalagi? firman Tuhan. Kok gitu? Kalau itu saya tidak setuju, Bang. Ya, lah ini buktinya direvisi. Baru-baru muncul 2023 dikoreksi lagi. Diperbaiki, Oke, itu kan- disempurnakan. Itu menurut pandangan Abang. Sekarang saya tanya sama Abang, ada nggak orang Kristen di seluruh Indonesia yang bilang Alkitab itu bukan firman Tuhan? Yang Kristen, yang betul-betul Kristen, Saya Bang. bertanya Ada sama nggak? saudara, boleh tidak firman Tuhan direvisi oleh manusia? Firman Tuhan direvisi manusia boleh nggak? Punya tidak kapasitas manusia merevisi firman Tuhan? Pengetahuan Tuhan apakah lebih rendah daripada manusia yang merevisi firman-Nya? Itulah bukti ini bukan firman Tuhan, karena ini selalu dikoreksi dan direvisi oleh manusia. Kenapa bisa dikoreksi dan direvisi? Karena ini bukan firman Tuhan. Kalau ini firman Tuhan direvisi oleh manusia, berarti Tuhanmu itu lebih rendah pengetahuannya daripada manusia-manusia yang mampu merevisi dan memperbaiki kitabmu ini. Sampai sini paham? Bagaimana mau paham? Masih Kristen. Coba Abang jelaskan. Maksud dari revisi itu yang bagaimana? Yang di mananya? Coba, biar saya juga bisa lihat seperti apa maksud Tanyakan Abang. kitabmu. Kamu punya Bible di situ? Kau punya Bible? Di sini saya tidak punya Bible, Bang. Kamu punya 2 HP? Satu saja, Bang. Wah, susah kalau begitu. Saya buktikan kepada kamu malam ini juga, kitabmu ini perlu perbaikan. Masih perlu diperbaiki. Kalau ini firman Tuhan, berarti ada kekeliruan terhadap Tuhanmu. Kurang vitamin. Bagaimana Kurang Abang vitamin mau bilang Tuhanmu seperti itu. sementara Karena masih maksudnya- keliru. Sekarang Bagaimana saya kasih. Abang mau bilang seperti itu sementara Abang itu seorang Muslim? Masa sih seorang Muslim harus koreksi Alkitab seorang Hei, Kristen? Gitu loh, Bang. semua logikanya. manusia bisa membaca ini. Bukan syarat membaca Bible harus Kristen dulu. Anak TK pun bisa baca ini. Bedanya orang Kristen membaca ini bukan dengan ini, tapi dengan ini. Iman, kepercayaan, salah atau benar, percaya saja. Kami umat Islam baca ini pakai ini. Kau baca Yehezkiel 34 nomor 16 sekarang, kau buka di situ. Apa yang tertulis di perjanjian di terjemahan baru ini? Itu jauh dari aslinya. Kau baca Yehezkielmu. Itulah bukti. Wah, bukan berarti kau punya kitab, kau lebih pintar dari kami. Bukan juga berarti Abang bilang tadi salah atau benar kita iakan saja, yang penting percaya saja. Masa yang salah kita harus percaya? Sekarang, Gitu loh, Bang. sekarang saya tanya, ini firman Tuhan nggak bagi kamu? Kau bilang tadi firman Tuhan. Firman Tuhan, semua Kenapa Alkitab direvisi? yang tertulis itu di Kenapa dalam direvisi? Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Kenapa itu direvisi? firman Tuhan. Kalau firman Tuhan kenapa direvisi? Hah? Coba Abang tunjukin mana yang direvisinya. TB baru itu maksudnya apa? Perbaikan dari TB lama, TL. Ada TL, ada TB. Kenapa ada TL? Kenapa ada TB? Karena perbaikan. Memang mending kau lari daripada kau malu. Ngopi lagi kita. Boleh nggak terjemahan Al-Quran ini direvisi? Terjemahannya boleh,
Karena terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Ini cuman terjemahan, katanya firman Tuhan. Bisa nggak diperbaiki? Buktinya mereka perbaiki. Berarti yang sebelumnya tidak baik. Disempurnakan, terjemahannya disempurnakan. Berarti sebelumnya belum sempurna. Hah? Firman Tuhan kayak gitu? Tolong pakai ini nih. Ayo silakan saudara, yang bisa buka karimah, naikkan. Silakan saudara-saudaraku. Eli kibale tunu, Eli toki kecap, si bawa jeruk nipis. Eli bepa pitu pese, si bawa onde. Eli lipasabe to pake iboting. Sorry, terjemahan dibilang firman Tuhan. Sorry, moderator lagi tidur kayak ini. Kalau Bang Handi sudah minta permintaan naik, itu tanda bahaya itu, Bang. Selama dia masih duduk di bawah, berarti kita masih diberi kesempatan untuk pembibolan, bukan penginjilan, pembibolan. Halo, selamat subuh menjelang pagi. Demum prakatuak sabune. Halo. Magu tuh dengker tuak. Oh, ambe oh dikak nama lain mau ambe na pe na lato mangiru tepe na tae balok. Oh, ambe dan memprakatuak. Ngapa nak manjo ka masih de. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bang. Eli terkonakan deko patitong nakande duka ko asu bolong ake sengke ambokna. Oh Eli. Asu bolong artinya anjing hitam. Iya. Halo Bang. Halo. Ya halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang, ini kalau bisa undang lah Bang itu yang di channel
Lebih hebat ilmunya kan ya. Orang belum ngomong udah turun. Eli Gigi. Enggak lah, nyanyi gitu kadang ngantuk. Halo? Jadi teman-teman Oten yang lagi nonton ini, kapan lah orang ini bisa tumbang? Justru yang naik ngotot aja, tak ada modal. Bisa-bisa HP dilemparkan. Udah beli kopi, udah beli snack untuk nonton, berharap yang naik malah babak belur. Terima kasih teman-teman yang ada di YouTube, sahabat HK. Barakallahu fikum. Assalamualaikum, Lazuma. Waalaikumsalam. Iya bang. Salam kekeluargaan ini dari Lampung. Iya bang, abangku di Lampung. Kenapa nggak selesaikan bahasanya dulu bang, habis itu pergi? Ngomong dulu dong, sampai selesai dong bang. Saya masih mau dengar, tiba-tiba abang langsung pergi, gimana dong? Kok dong? Yang non muslim silakan minta permintaan. Yang muslim tahan dulu ya. Halo, ini saudaranya Paman Lina Wijaya ya? Udah dapat berondong bang? Halo? Halo? Ngeri juga ya. Halo? Halo Paman. Kok masih belum ngomong? Langsung turun. Ini lagi. Buka kameranya bang. Ya ampun, kalau bisa udah saya buka bro, cuman kamu main kick-kick aja, gimana? Belum juga selesai. Bisa. Kalau Kristen itu bisa buka kamera tapi tidak mau buka, itu udah ketahuan misinya. Mau menghujat itu. Kalau Kristen yang baik-baik aja buka kamera ya buka aja, ngapain harus takut? Kalau tujuannya memang mau diskusi, ya kan ya? Kalau mau juga tutup muka kayak saya tidak ada masker ya pakai tutup panci, kan ada yang panci kecil itu kan, ada talinya kan, tinggal ikat karet talinya, tarik ke belakang. Apa susahnya sih? Ada kan panci atau apa wajan yang kecil, itu aja ada talinya, kait ke belakang. Itu aja kok susah. Kalau Anda tidak buka kamera tapi punya kesempatan buka kamera, berarti Anda mau menghujat gitu. Atau pakai helm,
Helm juga bisa, tinggal tutup. Nah, gitu aja pun susah kali. Ada juga pakai beranya, istri yang lagi tidur ambil beranya. Kan cuma satunya diambil. Itu aja kok repot. Sekali lah teman-teman ini. Halo saudara. Halo saudara. Iya, bisa Salam buka sejahtera. Iya. Buka kamera boleh. Nggak bisa ini bang, pengikutnya masih sedikit ini. Dari agama mana? Saya Katolik? belum punya agama ini bang. Katanya Waduh. saya ini dari Kristen bang. Belum punya agama dia. Kayak sapi. Sapi ditanya, sapi, kau agama apa? Ngoe. Monyet ditanya, monyet apa agamamu? Orang kok tak punya agama. Halo. Halo saudara. Halo, selamat malam. Malam. Bisa buka kameranya bang. Buka kamera abangku, biar kita diskusinya baik. Silakan. Supaya tidak ada penghujatan terjadi. Saya sambil cas HP. Silakan buka kameranya. Ayo. Semangat bang, semangat. Ah, gitu dong. Ganteng kali abang kita ini, luar biasa. Tepuk tangan yang meraih. Nah, abang di mana ini? Nah, kan cakep. Wah. Masya Allah, ciptaan Allah luar biasa. Dibuka ini ya bang, mic-nya dibuka bang. Mic-nya dibuka. Akilau kumalolo bawaku. Ya, Masya Allah. Abang dari mana? Katolik apa Protestan? Kristen Katolik. Oh, Katolik. Oh iya, iya. Oke, salam kenal abang. Abang Rumah Pea. Iya. Salam hormat. Salam. Siap. Mungkin bisa diuraikan bang tema yang kita usung di sini terkait eksekutor penyaliban itu menurut abang sebagai orang Katolik, eksekutornya ini pahlawan atau penjahat gitu abang? Silakan. Silakan abangku. Jelas ya. Iya, putus-putus kayaknya jaringan. Silakan bang. Wih, marah ndak ini teman kita ini lagi marah? Kenapa nih? Halo, halo bang. Mengerikan. Dia bawa lambangnya ini. Wah, ban Max. Buka karemanya bang. Hah? Buka karema. Apa itu? Kamera. Santai aja Belum kita. bisa juga tuh. Hah? Siaran live belum bisa buka tamu dengan audio saja.
Gimana dong? Dipersyaratkan panitia, narasumber harus buka kamera. Iya, cuma bisa suara. Penonton kita di bawah ini bayar loh Bang masuk ke sini. Kasihan Berapa mereka. Kasihan mereka bayar untuk melihat yang berdialog gitu loh. Bayar gimana? Mereka bayar untuk nonton di sini, mereka bayar. Oh, bayar paket. Iya. Pintar abang ini. Supaya kita bisa berdiskusi dengan baik, abang buka kameranya, kita saling memberikan masukan. Situ Ini kita akses live diperlukan untuk siaran live video sebagai tamu. ya. Dapat siarankan menggunakan audio saja. Belum Kenapa bisa? konsen. Oh, berarti belum layak jadi ini narasumber abangku di sini. Karena dipersyaratkan sama panitia harus buka kamera gitu bang. Oke. Lanjut, Abang Juma, jangan lanjut. Iya, oke, makasih bang ya. Hati-hati di jalan. Lampu merah berhenti bang, jangan sampai nabrak aja langsung. Bahaya itu. Oke lah. Oke. Sip. Kata teman kita, kata panitianya, yang tidak buka kamera turunan aja. Halo saudaraku Tengkorak Hidup, apa kabar? Baik bang, baik. Baik, bisa buka kameranya? Boleh. Oke. Nah, kan cakep. Dari sekte mana bang? Katolik atau Protestan? Protestan. Kenapa rata-rata yang buka kamera jadi macet ya teman-teman? Alpian Maulana ngomong apa? Kenapa itu ya? Sinyal ya. Itu sekarang harga sinyal berapa sih? Sinyal itu mahal harganya enggak, teman-teman? Ada yang beli sinyal. Nah, itu bisa buka kamera. Oke. Kenapa tercampak? Jaringan abang rupanya. Enggak juga. Di sini bagus kok. Itu muka baju nampak itu, ha. Oh gitu ya, syukurlah. Iya bang, silakan bang. Dijelaskan kepada penonton kita, bagi Protestan atau bagi Katolik yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat menurut abang. Silakan. Pahlawan atau penjahat, eksekutor, Penyaliban. gitu ya. Iya. Mana dibilangnya? Karena nggak dapat dalilnya. Dari mana kita ambil ini ya? Logika aja gitu ya. Iya, silakan. Kalau logika sih bukan pahlawan, bukan penjahat. Kalau seseorang yang memberikan kebahagiaan atau keselamatan kepada kita itu penjahat atau pahlawan, abangku? Apalagi mereka ini bukan memberikan uang, beliau memberikan keselamatan kekal.
Berkat pekerjaan mereka orang Kristen mendapatkan keselamatan kekal katanya. Maka apa yang pantas dinobatkan kepada mereka para eksekutor ini? Pahlawankah atau penjahat? Di mana mereka telah menyelamatkan miliaran manusia berkat mereka membunuh Yesus. Maka pantas mereka dijuluki pahlawan atau dijuluki penjahat. Kesannya nggak ada sejarah. Jadi kita nggak dapat kalau mereka pahlawan, nggak dapat karena nggak ada sejarah. Tapi hasil dari kerjaannya bukan ada hasil kerjaan ke sana. kan abang selamat dapat hidup kekal karena Yesus disalib. Betul, karena Yesus disalib. Tapi bukan berarti eksekutornya yang mendapatkan sejarah itu gitu. Ya kan sejarah artinya sesuatu yang pernah terjadi. Bagaimana mereka merasuki Yudas, bagaimana mereka membuat kesaksian palsu, bagaimana mereka membuat tipu muslihat. Semua tujuannya itu adalah upaya untuk membunuh. Dan hasil dari pembunuhan itu menjadikan miliaran manusia Kristen mendapatkan hidup kekal di surga. Berarti mereka ini layaknya disebut penjahat atau layaknya disebut pahlawan gitu loh. Dua-duanya nggak bisa tepat. Penjahat nggak bisa tepat, pahlawan nggak tepat, apalagi. Ya, jadi apa cocoknya abang? Orang yang memberikan satu ruang keselamatan untuk abang ini, masa nggak disebut kemudian sebagai apapun, dibilang penjahat tidak, dibilang pahlawan bukan? Karena sejarah nggak menunjukkan hal itu. Ada bang sejarahnya. Kisah Lukas 22 nomor 2. Mahkamah agama, imam-imam kepala bermufakat untuk mencari-cari alasan agar bisa membunuh Yesus. Tapi kan dia bukan eksekutor. Eksekutornya itu kan atas perintah mereka. Perintah. Termasuk Yudas kan, termasuk iblis yang merasuki Yudas. Lihat, ini teksnya temannya Bang Juma, eksekutor. Berarti eksekutor kan memang yang melakukan. Iya, Yesus sampai ada ditangkap, disalibkan, itu kan kerjasama antar semua lini yang ada pada saat itu. Imam kepala, ahli Taurat, mahkamah agama, kemudian iblis, termasuk Yudas. Itu kan kerjasama dari orang-orang ini melahirkan sebuah keadaan di mana Yesus disalib. Hasil daripada penyaliban, dia keluar dari kubur menjadi Tuhan bagi saudara Kristen. Begitu. Karena Paulus mengatakan begini ya bang, 1 Korintus 15:17, sia-sia sekiranya tidak ada kebangkitan Yesus, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Ya sekiranya coba kebangkitan kan. Ya, berarti bisa nggak bangkit Yesus tanpa disalib bang? Bisa. Hah? Gimana ceritanya? Bunuh diri gitu? Bukan. Jadi? Ya tanpa eksekutor tadi. Bagaimana caranya bisa bangkit? Ya tetap juga penyaliban. Itu udah wajib penyaliban. Ya berarti harus ada eksekutor dong. Siapa eksekutornya? Nah itu dia, tentara Romawi. Tentara Romawi siapa tentara Romawi itu? Ya, yang harus menjawabnya bukan saya. Anda yang punya iman. Anda yang membuat caption, Anda yang membuat tema eksekutor salib pahlawan. Tapi Anda tidak tahu siapa. Ya sekarang siapapun dia, mereka adalah eksekutor. Iya. Tapi Anda nggak tahu siapa dia. Di antaranya Yudas. Ya oke, Yudas. Stop. Di mana itu tertulis Yudas eksekutor salib? Anda baca Lukas 22 nomor 3, iblis merasuki Yudas sehingga Yudas kemudian menyerahkan Yesus kepada imam-imam dan mahkamah agama. Menyerahkan kan bukan eksekutor. Menyerahkan abangku.
ketika orang itu ingin dibunuh, pasti ada yang menangkap. Misalnya gini, aku presiden, Ya, aku yang menyerahkan, ya. bukan aku eksekutor kan? Bukan Anda eksekutor, tapi Anda yang memberikan perintah. Perintah, makanya aku bilang, siapa nih? Ini kan tema Bang Juma ataupun captionnya Bang Juma, eksekutor salib pahlawan gitu loh. Siapa Iya. ini? Nggak perlu ditahu. Nggak perlu ditahu siapa eksekutornya. Yang jelas, Nggak tahu ngapain. loh, lucu begini. Ada nggak eksekutor atau tidak ada eksekutor? Ada kan? Eksekutor, tapi Ada. siapa? Akibat dari upaya eksekutor ini melakukan pembunuhan terhadap Yesus, Anda mendapatkan keselamatan, betul? Bukan. Lalu? Saya percaya, saya iman. Iya, kan kitab Anda mengatakan itu. Sekiranya tidak ada kebangkitan, Ya kebangkitan. bisa nggak bangkit tanpa disalib? Bisa nggak Yesus bangkit tanpa disalib? Oh, ya bisa. Ada aja. Gimana caranya, Bang? Ya dari kematian bangkit. Gimana caranya mati kalau tidak disalib? Oh, ya udah, Anda yang ngarang. Anda yang ngarang. Yang terjadi disalib. Anda mengatakan bisa mati tanpa disalib. Anda yang ngarang, bukan saya. Ya udah. Siapa yang eksekutor? Eksekutor Yang salib. nggak perlu ditahu siapa eksekutor. Yang jelas dia disalib. Ya tahu lah. Loh, harus tahu. Harus ditahu. Orang Juma yang buat eksekutor salib pahlawan. Siapa eksekutor ini? Tidak mesti ditahu siapa, yang jelas Yesus itu dibunuh. Harus dibunuh. Yesus itu dibunuh. Itu cuma akal-akalan abang aja, karena bilang Anda mau mengatakan pahlawan salah, bilang penjahat juga salah. Makanya cari alasan bertanya siapa nama eksekutornya. Sekarang kalau saya tanya juga ke abang siapa nama bidan yang menyunat Yesus, gimana? Ya nggak ada. Berarti Yesus tidak disunat. Dasarnya siapa bidannya? Berarti Yesus tidak disunat. Apa ya? Berarti Yesus tidak disunat. Menurut Bible disunat. Nah, siapa yang menyunat? Kalau menurut saya, yang sunat kan? Iya. Yang sunat. Iya, yang sunat Yesus siapa? Kalau menurut saya nggak ada dijelaskan. Iya, begitulah. Nah, sekarang batal nggak penyunatan? Kenapa? Batal nggak Yesus disunat? Ya nggak ada batal, nggak ada di situ ditulis batal. Berarti tidak perlu nama kan untuk mengetahui Yesus disunat atau tidak disunat. Begitu juga yang disalib. Tidak perlu ditahu siapa yang menyalibkan, siapa yang eksekutor. Itu pertanyaan akal-akalan untuk menghindari kemudian pertanyaan. Apakah yang menyalib Yesus ini? Apakah yang menyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat? Itu aja pun. Dengar dulu. Kan Juma buat di sini eksekutor salib pahlawan. Eksekutor, pahlawan atau penjahat. Nggak ada di sini seperti itu. Pahlawan atau penjahat. Eksekutor salib pahlawan. Nggak bisa. Ini nggak bisa panjang, Bang. Makanya disingkat karena panjang nggak bisa di TikTok. Oke, mantap. Cukup kita yang kembangkan aja karena kita ini berakal gitu loh. Nah, coba lihat di dalam Filipi 2, Bang. Filipi 2 nomor 6, nomor 7 sampai 11. Filipi 2. Coba Anda baca tuh. Bagus ini kan ada Bibelnya, ya. Apa tadi Filipi 2 ayat 6 sampai nomor 11. Saya yang baca gitu. Iya, silakan, Bang. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 16 berbicara tentang kerendahan hati dan ketaatan Yesus Kristus. Sudah? Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi merendahkan diri dan mengambil rupa seorang hamba
bahkan taat sampai mati di kayu salib. Kemudian Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, sehingga segala sesuatu akan memuliakan nama Yesus. Amin. Lanjut. Ayat ini Filipi 2 ayat 6 sampai 16. Belum selesai ya bangku. Ini habis ini. Nomor 11-nya coba baca. Filipi 2 ayat 6 sampai 11 gitu. Iya. Sampai 11. Itu tadi adalah bagian Alkitab yang menggambarkan kerendahan hati dan kemuliaan Yesus Kristus. Nomor 16-nya, nomor 11-nya. Nomor 11. Ini dia Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11. Iya, adalah silakan. Yang menggambarkan kerendahan hati dan kemuliaan Yesus Kristus. Segala nama yang ada di langit dan di bumi. Oh, bentar ya, ada sorry ya, udah jatuhkan dulu, jatuhkan. Ada orang beli. Oke. Ya, jatuhkan dulu ya. Oke. Oke, ya. Apa Kak? Jadi di dalam Filipi itu teman-teman, semua nama di langit dan di bumi akan bertekuk lutut di bawah Yesus. Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya manfaat dari penyaliban yang dilakukan oleh imam kepala Mahkamah Agama, Yudas, termasuk iblis yang merasukinya. Apa ucapan orang-orang Kristen kepada mereka yang telah melakukan penyaliban? Hai pahlawanku, atau hai para penjahat. Itu. Halo saudara. Buka kameranya. Buka kamera bang. Silakan. Buka kamera. Halo. Nah gitu dong. Dari sekte mana abang ini? Kristen Protestan. Protestan, iya. Oke, tadi Anda sudah menyimak ada situasi yang mengharuskan saudara Kristen memutuskan satu perkara supaya kami orang Islam ini mengerti duduk perkaranya. Yang menyalibkan Yesus ini bagi Kristen yang sudah diselamatkan menjadi anak Tuhan, menjadi pewaris surga, orang yang hidup bukan lagi di dalam dosa, orang yang kemudian dijamin surga akibat daripada pekerjaan mereka yang telah menyalib Yesus dan dihadiahkan keselamatan itu kepada saudara. Nah, menurut saudara saya Mika Mako, mereka yang telah mengeksekusi Yesus, yang membantu terjadinya kematian di atas salib, itu pahlawan atau penjahat? Kalau menurut saya ya, mengenai untuk penyaliban Tuhan Yesus Kristus, atau yang menyalib atau yang memberi perintah dalam penyaliban Yesus Kristus, itu dinamakan penjahat atau apa tadi, pahlawan. Jadi kalau menurut saya itu sebenarnya perjalanan. Kenapa saya bilang demikian perjalanan? Bahwa membuktikan Yesus itu siapa. Karena sebelumnya ada Yesus, sudah diberitakan
atau sudah ada nabi-nabi yang memberitakan tentang Yesus. Jadi tentang penyaliban ini pun sebelum Yesus lahir sudah ada kisahnya. Jadi membuktikan kisah yang telah diberitakan itu, jadi harus ada perjalanannya, Bang. Jadi kalau nggak ada yang menyalip, jadi perjalanan Yesus yang kisah yang sebelumnya diberitakan yang nggak nampak, nggak terbukti. Jadi mengenai kalau kita bilang untuk dia orang yang jahat atau pahlawan, itu tergantung dirinya seseorang. Contohnya saya, kalau saya bertobat, ya saya masuk surga. Jadi kalau saya berpikir, saya tidak bisa memastikan dia penjahat atau pahlawan, karena yang memutuskan dia untuk mau hidup ya dirinya sendiri. Sama kayak abang contohnya membuat sharing-sharing kayak gini, apakah benar ataukah enggak? Contohnya di mata kaum muslim abang benar, iya kan? Di mata Kristiani sebagian tidak benar, karena perjalanan Kristiani itu terkadang ada yang bisa diterangkan abang, ada juga yang tidak. Jadi karena kami sebagian pemahaman Kristen kayak agak berbeda sama pemahaman abang, ya banyak juga yang contohnya kayak mananya, gimana ya, membuat kayak eksekutor salib pahlawan ini, contohnya sama abang tema ini. Terkadang kan kita orang Kristiani kok jadi itu yang dibahas abang ini. Contohnya aja itu. Makanya saya bilang saya tidak bisa memastikan apakah dia penjahat atau pahlawan, karena itulah saya bilang tadi, itu udah perjalanan. Jadi membuktikan bahwa Yesus itu anak Allah. Gitu Bang. Iya, kalau untuk pribadi saya. Ya. Ya. Kalau misalnya nih ada orang yang berjasa menyelamatkan kita, berkat pekerjaan dia sampai segala-galanya kita menjadi nyaman, dijamin surga, dijamin kehidupan kekal, dosa ditebus, segala macam. Itu layaknya disebut apa dia? Penjahat atau pahlawan? Tunggu Bang. Kalau membuat pedoman atau perumpamaan, jadi perumpamaan itu jangan kita buat contohnya yang di luar akal pikiran sehat kita. Karena kenapa? Perumpamaan abang itu tadi, saya tidak pernah mengalami ke surga, saya tidak pernah mengalami ke neraka, kan itu. Jadi abang kasih perumpamaan yang saya tidak pernah alami, ya enggak kurasa. Kalau abang juga berpikir secara logis, kurasa enggak nyampe. Jadi cobalah kasih perumpamaan kayak mana. Jadi yang di dunia, ya yang di duniawi yang kita alami. Contohnya abang, saya katakan, Bang, kayak mana rasanya di neraka? Saya tanya sama abang, contoh palingan yang abang ceritakan, yang sudah abang pahami atau yang secara tulisan atau apa segala macam, itu yang abang terangkan. Kalau yang secara yang aslinya, contohnya untuk saya pernah kayak gini, merasakannya kayak gini, ya nggak bisa kan? Enggak Bang, kan dikatakan dalam bentar dulu Bang, bentar. Silakan. Oke Bang, oke.
Iya kan di dalam kitab saudara, di dalam 1 Korintus 15:17, di situ dikatakan kalau Yesus itu tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan Kristen. Bahkan dikatakan kalau Yesus itu tidak mati, maka Kristen masih hidup di dalam dosa. Bayangkan itu, Bang. Artinya dengan matinya Yesus di tiang salib, maka seluruh dosa-dosa orang Kristen itu dihapus. Berarti pelaku pembunuhan ini, yang terlibat dalam upaya pembunuhan ini, semuanya adalah orang-orang yang berjasa untuk menyelamatkan Kristen. Kan begitu? Nah, saya ingin pandangan saudara, bagi orang yang telah memberikan saudara hidup kekal, memberikan keselamatan kepada abang, itu pahlawan abang atau itu penjahat? Gitu loh. Gini bang, tujuan Yesus Kristus ke dunia untuk apa? Tujuan Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup untuk Bani Israel. Jadi orang Kristen, contohnya saya, sebelum Tuhan Kristus datang, apakah saya contohnya, saya memang belum lahir, contohnya di orang-orang yang menyalibkan Tuhan, apakah orang itu pendosa atau tidak? Kalau dalam pandangan Yesus, mereka itu pendosa. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Bahkan di dalam Matius 16 kata Paulus, orang yang berpikir Yesus akan disalib itu adalah iblis, kata Yesus. Kata Yesus loh. Iya. Dari situlah kita ambil secara logikanya ya bang. Bahwa manusia itu pendosa, orang yang berdosa, orang yang jatuh di dalam dosa. Nah, jadi tujuannya sudah kita tahu bahwa gimana caranya kita lepas dari dosa. Jadi, tidak ada pandang bulu yang menyalibkan, siapa yang asap rokok, asap rokok. Asap rokok kena teguran. Menrasing tadi di pedik agak belum ada yang semua pada bingung ditanyai. Saudara Mika Mako kena pelanggaran bang, rokok bang. Halo. Apa ini bacanya? Israel. Halo. Israel. Buka kamera bang. Israel buka kamera. Benderanya sudah Israel, namanya Israel, tapi pengecut tidak mau buka saudara ini. Penakut. Nama aja yang keren. Halo. Moderator masih ada di bawah.
Masuk pula ini kemari. Halo. Ada siapa ini? Halo Bang. Halo. Iya, buka kamera abangku. Siap. Iya. Gimana tadi Bang? Sampai di mana kita? Itu tadi di Filipia. Iya, Filipi 2. Ya. Iya, nih. Silakan. Itu tadi lah aku rasa. Berbicara tentang kerendahan hati dan ketaatan Yesus Kristus. Bagaimana kita sebagai orang percaya seharusnya meneladaninya. Iya Bang, dibaca Bang. Karena penyaliban terhadap Yesus, maka diterangkan di dalam kitab Saudara Filipi 2 itu dari di nomor 10, maka seluruhnya di dalam nama Yesus akan bertekuk lutut di langit maupun yang ada di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Itu akibat apa? Akibat dia disalib. Berarti orang yang menyalib Yesus ini adalah orang yang sangat berjasa bagi orang Kristen. Karena tanpa pekerjaan mereka, seluruh lidah tidak mengaku Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada itu disebut bahwa tanpa kerja keras mereka, bahwa tanpa kerja tangan mereka, nggak ada dia disebut di situ. Lah coba 1 Korintus 15:17 itu. 1 Korintus, lari lagi kita. 1 Korintus. Iya kan Anda membantah dalil. Ya, makanya saya kasih dalil. Membantah loh. Harus dibaca dulu. Dalil tadi dikatakan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, 9, 10, 11. Salib mengakibatkan kemudian seluruh nama di langit dan di bumi bertekuk lutut kepada Yesus. Nomor 10-nya itu. Nomor 11-nya, dan karena penyalibanlah kemudian maka semua lidah mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Berarti salib ini sangat bermanfaat bagi orang-orang Kristen. Maka sebagai seorang Kristen yang punya nurani, yang punya hati, yang punya akal, yang pandai berterima kasih, apa yang pantas bagi dia yang telah terlibat dalam penyaliban Yesus itu? Diberikan gelar pada mereka oleh saudara. Apakah dia pahlawan saudara atau dia adalah penjahat? Kalau pahlawan, berarti para penjahat ini adalah pahlawan Anda. Kalau dia penjahat, berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada Anda. Mana yang betul? Kalau penjahat menyelamatkan Anda, bukan Yesus. Karena tanpa mereka Yesus tidak disalib. Jadi diapain? Ya mungkin di strum listrik Bang. Di strum listrik gitu ya? Iya. Maka Anda harus mengucapkan kepada PLN terima kasih, karena berkat mereka dosa-dosa ditebus, Yesus menjadi Tuhan. Coba Anda baca di Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan
baik bagi orang yang mati maupun bagi orang yang hidup. Bayangkan luar biasanya tuh penyaliban. Ya luar biasa, Ustaz. Nah, maka apa yang harus diberikan kepada penyalibnya? Julukan apa? Pahlawan atau penjahat? Julukan apa? Pahlawan atau penjahat? Gitu ya? Iya, iya. Yang mengatakan dia bahwasannya dia penjahat siapa? Lah, dia membunuh orang benar. Siapa orang Yesus benar? orang benar. Yesus orang benar. Iya dong. Akulah percaya? jalan, akulah kebenaran katanya. Kamu Tapi percaya? ya itu ucapan Yesus. Iya, kamu percaya? Saya bukan Kristen. Bukan masalahnya Kristen. Kamu percaya nggak? Saya bukan Kristen, Bang. Ngapain saya percaya? Saya kan bukan. Kalau Anda tidak percaya, Itu bukan iman saya, abangku. Itu iman Anda. Anda yang harus percaya, bukan saya. Itu bukan iman saya. Anda yang harus percaya. Makanya Anda saya tanya, Yesus itu adalah orang benar. Nah, dibunuh sama penjahat. Kalau Anda mengatakan dia penjahat, berarti lepaskan hadiah yang dikasih sama penjahat. Masa Anda menerima hadiah terus Anda mengatakan, kau jahat loh, tapi Anda nikmati hasil upahanya, hasil kerjanya.